Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wal majazu bin naqli kal ghaiti fima yakhruju minal insani nukila ilaihi an haqiqatihi wa hiyal makanul mutmainnu tuqda fihi al-hajatu bihaitsu la yutabadar minhu urfan illa al-khariju. Jadi sekarang ada istilah majaz naql, majaz bin naqli. Seperti apa majaz bin naql? Kal ghaiti. Ghaid itu pada arti dasar dari ghaid ini adalah al-makanul mutmain, adalah tempat yang rendah. Ya. Jadi ghaid artinya tempat yang rendah. Kemudian ghaid ini digunakan bukan dengan mempunyai arti al-makanul mutmain, tapi mempunyai arti fima yakhruju minal insan, adalah kotoran manusia. Sesuatu yang keluar dari manusia artinya kotoran. Jadi ghaid sekarang kalau lafaz ghaid di sini disebutkan, maka kita langsung memahami kotoran manusia. Jadi ghaid ini kalau kita cek dalam kamus adalah kotoran manusia. Padahal ghaid di sini pada makna dasarnya bukan kotoran manusia, tapi tempat yang rendah. Biasanya tuqda fihil hajatu. Biasanya digunakan untuk membuang hajat di sana. Ya, jadi tempat yang digunakan untuk membuang hajat di sana. Kal ghaid. Jadi ghaid di sini mempunyai arti tempat. Tapi karena kotoran manusia itu dibuang di tempat tersebut, sehingga kotoran tersebut itu dinamakan ghaid. Ya. Jadi seakan-akan pindah dari tempat, pindah ke kotoran. Kenapa? Karena kotoran itu dekat dengan tempat itu sehingga dinamakan tempatnya. Ya, dinamakan dengan tempatnya. Ini yang dimaksud dengan majaz naql. Majaz dengan pindah, ya, pindah nama. Di mana ghaid ini pada makna dasarnya adalah tempat, tapi karena selalu berdekatan dengan kotoran manusia, akhirnya kotoran manusia tersebut itu dikatakan ghaid. Sehingga bihaitsu la yutabadaru minhu urfan illa al-kharij. Sehingga dalam pengetahuan orang, ketika ghaid ini dikatakan la yutabadaru minhu illa al-kharij, tidak akan mudah dipaham kecuali kotoran manusia. Jadi kalau misalkan berkata ada orang berkata atau bercakap-cakap dengan orang Arab, lalu menggunakan lafaz ghaid, maka mereka orang Arab pahamnya bukan paham tempat, tapi paham kotoran. Sehingga itu dikatakan majaz. Menggunakan lafaz ghaid tapi tidak diartikan bahasa dasarnya atau arti dasarnya. Kemudian selanjutnya termasuk bagian dari majaz adalah majaz bil isti'arah. Ini kalau yang belajar ilmu balaghah insyaallah cepat paham. Wal majazu bil isti'arah, kemudian majaz isti'arah adalah majaz seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jidaran yuridu ayyan qaddah. Jidaran yuridu ayyan qaddah, tembok. Yuridu ingin, ayyan qaddah jatuh, tembok ingin jatuh. Apakah tembok punya keinginan? Tembok ini bukan orang yang punya nyawa, ya, bukan juga hewan. Yang mempunyai keinginan itu manusia. Kalau ini benda beku, gak mungkin mempunyai keinginan.
Tapi di sini jidaron yurid, ada tembok ingin jatuh. Tembok ingin jatuh. Keinginan ini bukan sifat benda, tapi sifat orang. Maka ketika jidar di sini mempunyai keinginan, berarti di sini seakan-akan menggunakan lafaz tidak pada makna dasarnya. Jidar yang dimaksud di sini apa? Ya jidar, tapi jidar di sini diserupakan dengan sesuatu lain. Apa keserupaannya? Syubbiha mailuhu ila sukut bi iradati sukut. Jadi condongnya jidar, condongnya tembok itu seperti halnya orang yang ingin jatuh. Allati hiya min sifatil hayy dunal jamad, di mana keinginan itu merupakan sifat manusia, sifat yang hidup, bukan sifat benda mati. Kalau jidar atau tembok itu bukan manusia tapi benda mati. Benda mati tidak punya keinginan. Di sini menggunakan apa? Majaz. Karena nggak mungkin tembok mempunyai keinginan. Terus di sini jidar atau tembok ini diserupakan dengan orang. Kenapa? Dalam segi mana? Dalam segi apanya diserupakan dengan orang? Dalam segi ingin, ya. Dalam segi ingin jatuhnya. Wal majazul mabniyu ala tashbihi yusamma isti'aratan. Maka majaz yang berdasar pada tashbih atau penyerupaan itu dikatakan dengan majaz isti'arah. Dan contoh-contohnya ya misalkan ra'aitu syamsan yusolli, ya, ra'aitu syamsan tusolli, saya melihat matahari lagi sholat. Misalkan melihat perempuan cantik, ana ra'aitu qamaron taqra'ul Qur'an, ya, saya melihat rembulan sedang baca Al-Qur'an. Ya enggak mungkin lah rembulan baca Al-Qur'an. Siapa yang dimaksud rembulan adalah manusia, orang atau perempuan yang cantik.